Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghubungi saya terus kemarin? Mas Reddy. Mas Reddy. Jadi mohon maaf, memang saya agak berkomunikasinya agak meliuk-liuk karena saya takutnya acara Anda dibubarkan kalau tahu saya yang diundang. Saya akan bilang, tadi pagi kan baru saya pastikan karena memang ya banyak sekali acara teman-teman tuh yang selama ini kalau saya tahu diundang pasti termul akan diturunkan untuk menggagalkan dan segalanya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan nguraikan nanti di ujung di mana sebenarnya saya ingin menyatakan bahwa kalian harus bersyukur bahwa perusahaan Anda masih ada. Kalau Jokowi masih 2 tahun lagi, saya yakin perusahaan Anda juga bubar. Ya. Karena saya tahu persis sedang terjadi. Anda tahu betapa hebatnya dulu BUMN karya, ya kan? PP, Adikarya, Utama Karya, Wasita Karya, Wijaya Karya. Itu perusahaan yang sangat-sangat sehat. Hanya waktu 5 tahun, Jokowi dengan Rini Suwandi dengan Erick Thohir berhasil menghancurkannya. Oke? Hilang semua kan sekarang? Ya. Hilangnya sederhana kok. Hanya ambisi pribadi Jokowi aja. Dan Rini Suwandi dengan Erick Thohir. Saya orangnya biasa menyebutkan nama. Kalau dia marah-marah nggak apa-apa. Kalau ada salah saya juga waktu saya menjabat, silakan aja dibuka, itu normal saja. Itu. Nah, coba bayangkan perusahaan itu kira-kira hilang berapa? Mungkin 500 sampai 600 triliun rupiah hilang. Modal, sahamnya turun kan tinggal 5% dari harga saham. Utangnya 300 triliun, kemudian asetnya kira-kira hilang tuh 300 triliun juga. Artinya 600 triliun kerugian negara disebabkan oleh Joko Widodo, Rini, dan terus serikat pekerjanya kemana? Diam semua. Mungkin jadi termul juga semua. Clear. Jiwasraya, Asabri, Taspen, siapa yang merampok ratusan triliun? Semua kebetulan, mungkin kebetulan itu orang Solo semua. Fakta. Pengusaha Solo, tinggal di Solo, temannya orang Solo, ratusan triliun diambil. Oke? Nah, terus kita disuruh terus menyatakan bagus. Gimana bagusnya? Angkasa Pura, Bandar Soekarno-Hatta, dan Tanjung Priok itu negosiasi terakhir untuk dijual. Untung Jokowi sudah berhenti. Kalau enggak, maka Anda udah enggak ada. Puluhan bandara dibangunkan yang tidak sama sekali untung dan dibebankan ke Anda sekarang. Terus Anda semua diam. Pernahkah Anda protes? Enggak kan? Ya. Oke. Yang protes saya Didu, yang nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitan saya. Nah, inilah saya menyatakan bahwa dengan keberanian Anda mengundang saya hari ini dan izin daripada direksi Anda, mudah-mudahan ini hari bahwa BUMN memasuki kembali jalan yang benar. Nah, karena memang orang-orang yang menyuarakan BUMN itu
dibenci betul oleh rezim Joko Widodo dan geng. Dibenci betul. PPTPN habiskan. Semua dihabisin. Garuda hancur lebur. Terus apa yang baik dari mereka? Coba pasti menyatakan kita pasti yang dia katakan terus Freeport dia berhasil diambil alih, itu kebohongan besar. Itu dibeli oleh utang BUMN. Itu adalah membeli saham Rio Tinto yang sebenarnya nilainya hanya 1,5 miliar dolar, tapi dibeli 3,2 miliar dolar. Terus kalian dibodohi. Seakan-akan beras. Setelah itu, dengan bungkus itu, maka seluruh tambang nikel diserahkan secara gratis ke Cina. Tambang boksit diserahkan secara gratis ke Cina. Anda bisa bayangkan, waktu Presiden Joko Widodo masuk, boksit dan aluminium 100% dimiliki Inalum. Sekarang boksit tinggal 6%, aluminium tinggal 3%. Semua diserahkan ke Cina. Fakta. Nikel dari 80% dimiliki oleh Aneka Tambang dan Vale. Sekarang Vale udah masuk kita. Terus sekarang tinggal berapa? 8%. Semua diserahkan ke Cina. Benar. Kita bisa berdebat dengan data, Anda bisa memuji dengan apapun, tapi Anda nggak bisa menutupi kesalahan yang mereka bikin. Dan siapa komandannya? Penyerahan itu Luhut Binsar Panjaitan dengan Airlangga Hartarto. Kita sebutkan nama, jangan takut-takut. Nah. Okay. Nah, terus kita harus menyatakan terus oknum, nggak bisa berikan oknum karena kalian pelakunya. Kita berkali-kali diusir oleh Luhut, tinggalkan negeri ini kalau kita berkali-kali diusir. Apakah sudah saatnya kita juga mengusir mereka? Nah, militansi dari kalian-kalian kita butuhkan untuk selamatkan negeri. Oke. Sekarang saya ingin masuk. Saya orang pertama yang ingin membubarkan Kementerian BUMN. Saya orang pertama. Saya dilantik Kementerian BUMN itu 2005. Terus hari pertama sekretaris saya melapor, Pak Agus Martowardoyo minta menghadap Dirut Bank Mandiri. Bukan masih itu pada saya itu masih Nelu. Terus agenda pertama saya semua Dirut minta menghadap. Saya panggil sekretaris saya. Terus apa hebatnya saya sehingga dia harus menghadap? Saya ini bukan siapa-siapa. Pak memang harus menghadap, Pak. Kalau orang menghadap bukan karena kompetensi, bukan karena kehebatan, tapi karena kewenangan, maka kantor itu harus dibubarkan. Itu prinsip. Prinsip. Saya nggak hebat. Kenapa orang menghadap saya? Artinya kantor ini nggak benar. Karena hanya menghasilkan kekuasaan. Maka saya punya ide, Kementerian BUMN harus dibubarkan. Karena saya menganggap Kementerian BUMN hanyalah maklar dan calo jabatan. Ini harus dihentikan. Itu saya. Umur saya itu 40 tahun. Ini stop. Nah, Anda masih ingat pasti bagaimana dulu demo-demo Serikat Pekerja PTDI kan? IPTN. Yang sangat militan. Saya 2 minggu setelah menjabat, mereka naik Vespa kan terus dari Bandung. Dari Bandung belum ada tol. Vespa. Terus saya bilang, saya baru mendarat dari Medan, tunggu di Masjid At-Awun, kita ketemu di sana. Semua pemerintah marah. Kenapa kalian ketemu?
Bukan. Saya tahu ini orang-orang ini orang-orang sekolahan yang kalian singkirkan dengan cara kekuasaan, ini nggak benar. Biasa orang yang begitu. Jadi ya anak saya orang, Pak hati-hati, polisi larang. Enggak, mereka manusia. Kenapa kalian berani? Jadi kalau ada orang yang sudah takut sama kritik, artinya dia sudah mendekati setan. Kalau Anda udah takut dikritik, itu Anda udah atau penikmat jabatan. Nah, racun negeri ini adalah penikmat jabatan. Racun negeri ini. Orang yang menghendaki jabatan. Jadi, saya cerita sedikit dulu. Saat itu, tiap hari dapat undangan nikahan. Saya udah mikir, ini nikahannya undangannya berapa, tiketnya berapa, hotelnya berapa. Terus datang sekretaris saya, Pak, Bapak hadir nggak undangan ini? Dari mana saya uangnya untuk menghadiri itu? Ke Medan, ke ini. Pak, Bapak tinggal nyebutin, nanti dikirimkan tiket bisnis, suami istri, seakan hotel. Kurang ajar kita ya. Orang yang menikah kita bebani dia. Ini pejabat apa? Nah, kayak begitu yang jadi Anda lihat, kalau Anda pejabat, atasan Anda sudah menikmati jabatan, maka dia sudah masuk jalan sesat. Clear. Dulu kan saya asesmen, ya orang kedua di Kementerian BUMN dan saya ketua seleksi seluruh direksi komisaris. Saya menseleksi itu 10 ribuan direksi komisaris, 10 ribuan. Ya, dulu saya kan nggak pernah melayani protokol. Datang ke bandara saya. Jam 5. Datang protokol, Pak, tiketnya udah. Ngapain kau ke sini? Tugas kami, Pak. Tahu nggak, gara-gara kau nanti aku masuk neraka loh. Kenapa? Berarti jam 3 dari rumah kan? Harusnya kau urus istri kamu. Hanya demi check-in-kan saya, kau datang ke sini. Emangnya gua dua jompo? Seluruh protokol di saya buang, nggak bisa. Dan saya pasti yakin Anda tahu bahwa yang paling repot di bandara saya ada di Cengkareng adalah melayani protokol istri direksi BUMN. Istri direksi, istri komisaris itu yang bikin sibuk kalian. Itu semua, protokol yang wanita ya udahlah. Itu kalian dibikin sibuk semua itu. Sekali-sekali yang bikin demo lah. Kami tidak melayani lagi istri direksi itu. Untuk perbaikan. Saya kalau ke bandara sudah lihat banyak komisaris, banyak protokol BUMN, pastinya ada acara persatuan istri-istri. Istri komisaris direksi BUMN. Pasti itu terjadi. Mereka rusak semua gara-gara protokol. Nah, saya berharap value-value itu yang Anda tularkan. Ya sekarang saling ngerti, ngapain sih? Nah, saya bilang begini. Saya dari dulu kalau ada nikahan, saya tidak pernah melewat VIP. Kenapa? Gara-gara itu nanti saya bilang ke istri saya, kita masuk neraka gara-gara antri di VIP. Pas datang kan, selamat datang saya Dido dan istri. Setelah itu bapak kami minta foto. Semua orang, ribuan orang ngantri itu pasti kurang ajar orang ini, kan nyumpain kita semua. Nah, pasti nggak mungkin lah, hebat sekali, nggak ada yang mungkin bilang hebat, yakin saya. Apalagi yang kena kencing manis, orang antri satu jam itu kan udah keringetan. Orang yang diabetes itu kan, coba kalau 10% orang kena diabetes, kalau 1000 orang, 100 orang keringetan menunggu kita foto. Nah, kita udah bikin amal banyak, semua amal kita diambil hanya gara-gara anti VIP. Clear. Nah, value-value itu saya inginkan dulu ke Anda. Nah, dulu saya 3 bulan kali. Nah, tadi tentang nikahan itu saya kasih tahu. Sekarang
untuk beli bunga masih cukup saya, karena kadang-kadang masih ada honor rapat. Untuk beli bunga yang oke, aku kirimin bunga, tapi mohon maaf saya nggak bisa datang karena saya nggak punya uang beli tiket dan beli bayar hotel. Itu harus. Jadi kalau ada pejabat yang tiap saat datang ke nikahan itu pasti ada sponsornya, clear. Dan gajinya nggak cukup kecuali pejabat BUMN, cukup lah, ya kan? Nah, masih ingat dulu saya yang membuat aturan seluruh komisaris BUMN nggak boleh punya mobil. Sederhana. Komisaris Angkasa Pura II teman saya datang ke kantor pakai mobil tahun 2006, komisarisnya tuh seri 5 BMW. Gue tanya, mobil kamu bagus juga. Apa komisaris Angkasa Pura II? Oh, oke. Jadi itu mobil komisaris ya? Oke. Pasti pulang, gue bikin surat edaran. Semua mobil komisaris dicabut. Terus banyak menghadap saya. Pak, kenapa dicabut? Beginilah. Kalian ini komisaris BUMN itu rata-rata sebenarnya mobilnya sudah banyak. Garasinya sudah penuh. Rata-rata. Kalau kau dikasih mobil, maka pasti kau cari rumah yang kosong dan garasinya masih kosong, tapi isi rumahnya ada. Nah, caranya begitu. Masih ingat dulu ada namanya kartu kredit direksi komisaris BUMN yang boleh dipakai ke apa saja kan, sebelum 2005. Saya ini, kok kau yang bayar? Tenang bos, kita ada kartu kredit, bisa dipakai berapa saja. Oh, oke. Besoknya gue pulang kantor, gue cabut semua kartu kredit. Ini apa-apaan ini? Nah, dulu kan ingat dulu, semua kan punya kartu olahraga dimanapun, kartu golf tidak terbatas direksi itu. Dan saya tahu yang datang pemasaran ya biasanya rok pendek kayak begini kan. Ini korban rok pendek semuanya. Cabut. Nah, kayak begitu kalau kita dapat kewenangan. Nah, terakhir saya jadi komisaris di PDP 4, terus rapat, tanda tangan honor rapat. Memang ada honor rapat, ada Pak. Terus gaji kita apa? Ya ada honor, ada gaji. Kerjaan kamu apa? Kan cuma rapat. Kerjaan komisaris cuma rapat. Kok dapat honor rapat, dapat gaji? Sekarang pilih mau honor rapat atau mau gaji? Kenapa Pak? Ya nggak bisa. Ada salah satu yang haram di sini. Karena kerjaan satu, gajinya 2. Ini nggak benar. Nah, habis itu pulang saya bikin lagi surat edaran. Honor rapat komisaris direksi tidak ada. Begitulah kita kalau bekerja. Nah, dulu kalau kita kemana-mana selalu siap oleh-oleh. Oleh-oleh, saya sudah bolak-balik oleh-olehnya sama di rumah numpuk. Ini mau oleh-oleh. Saya tanya, ini oleh-oleh uang siapa sih sebenarnya? Ya dari biro umum Pak. Oh oke. Berarti semua yang gue bawa selama ini adalah oleh-oleh haram. Kan itu bukan uang saya. Bikin lagi saya udah nggak boleh ada oleh-oleh. Karena kayak begitu kita harus memperbaiki BUMN. Dan insya Allah kalau Anda sudah menghindari yang haram, berkahnya akan Anda dapat. Kalau Anda campurkan, maka itu kayak rayap memakan yang halal. Nah, value-value itu yang saya harapkan di Anda menularkan ke atas. Pak, jangan begini, Pak. Jangan begini, Pak. Jangan begini, Pak. Gitu. Nah, tapi saya sekarang melihat lagi betapa rusaknya BUMN. Coba bayangkanlah. Apa namanya? Tukang survei jadi komisaris Pertamina. Dulu gitaris jadi sekretaris komisaris Telkom. Terus
Ada komisaris tambang hanya karena aktif dan ada fotonya kakinya di atas, ya, tahu kan, yang perempuan itu. Gimana negeri ini? Tidak rusak kalau seluruh komisaris hanya karena kedekatan, tapi serikat pekerja diam. Saya akan itu value biasa saya, padahal sudah terjadi pelanggaran value yang saya. Oke. Sekarang saya masuk. Kenapa Kementerian BUMN harus dibubarkan? Karena BUMN itu harus steril dari politik. Harus steril dari politik. Selama masih menteri itu pasti politik masuk. Gak bisa. Nah, itulah 2000 saya merencanakan pembubaran kementerian ini 2019. Dan saya sudah siapkan konsepnya tuh 2008. Sudah selesai konsep pembubaran Kementerian BUMN. Apa tujuannya adalah agar steril dari politik. Karena racun utama BUMN adalah politisi. Politisi adalah racun utama BUMN. Saya menghadapi politisi, emang saya pikirin kalian. Saya mungkin tiap hari itu diancam untuk dipecat setelah saat menjabat. Tapi saya cuek aja. Saya ceria saja. Pasti mendengarkan nama Reza Khalid kan, yang sedang tersangka. Reza Khalid ini saya ketemu 2006 sampai puncaknya papa minta saham. Karena memang orang ini rampoknya gila dari dulu. Ya. Dan saya tahu semua kelakuan mereka. Adalah yang bersih-bersih. Cuma ya, coba bayangkan, saya jadi salesman, dilantik jam 11. Dari istana, nelpon saya, Pak, kita ketemu jam 3. Oke, ketemu. Tahu-tahu dalam ruangan sudah ada Reza Khalid di dalam. Terus, loh, ngapain lu ada di sini? Kita yang harus ketemu. Ya umur saya itu 40 tahun. Terus datang dari istana. Ini kenapa ada orang ini? Dia minta ketemu kita. Apa maunya? Begini Pak, hanya satu, selama Bapak menjabat, nggak usah membantu kami. Cukup tidak ganggu kami. Berdiri saya ganggu kau. Clear ya? Selama aku menjabat akan ganggu kau karena kau perampok di negeri. Assalamualaikum, pergi. Jangan diskusi sama setan. Malamnya saya udah ditelepon orang istana, Pak, mungkin minggu depan Bapak diganti. Bagus lah. Ditelepon saya, Pak Yusuf Kalla, kenapa kau mengamuk-ngamuk? Aku ngamuk karena aku dipertemukan hari pertama oleh perampok. Aku ngamuk. Clear. Masih ingat kan saya laporkan Gus Dur ke KPK? Ya kan? Ya kayak begitu. Jadi kita, tapi alhamdulillah saya sampai 6 tahun juga megang, tapi ya dengan tekanan macam-macam. Ya tapi itulah. Nah sekarang saya masuk. Sekarang jadi yang paling penting sebenarnya itu adalah value. Niat kita mau membesarkan BUMN ini mau kemana? Kalau seperti sekarang susah sekali. Ada lagi menarik tuh. Dan jebakan-jebakan seperti itu. Anda tahu laki-laki yang pejabat, setiap Anda masuk hotel pertama kali, Anda buka bantal, pasti foto perempuan dan nomor HP perempuan di bawah bantal. Sekali Anda kena itu, selesai hidup Anda. Clear. Mereka Anda selalu dijebak dengan cara begitu. Yang kedua, jebakan pertama adalah Anda ada yang bayarkan hotel Anda. Saya kalau kemana-mana, setelah sholat tahajud, turun bayar hotel. Karena saya nggak mau ada yang bayarkan hotel saya. Kan itu jebakan-jebakan yang. Tapi ada juga yang menunggu dibayar. Pura-pura kartu saya nggak ada nih. Nah, supaya dibayarkan. Saya punya cerita
istri sama anak saya mau ke Singapura. Karena oke, berangkat, saya udah bayarkan hotel, bayarkan apa. Jam 1 malam saya telepon, "Mam, lagi di mana?" "Lagi di sini." "Di hotel mana?" "Di hotel ini." "Terus siapa? Siapa yang jemput kamu situ?" "Dari BNI." Sekarang juga kembali ke hotel yang saya sudah bayar. Jam 1 malam. Itu kita harus melakukan hal seperti itu. Karena sekali kena itu tidak bisa. Tapi ada juga sengaja dikenain. Minta istrinya jemput, datang ke mall, pura-pura ngelirik, udah selesai. Gitu. Ada juga, kok lambat kali katanya ini keluar. Nah, sekarang yang ada sekarang adalah pasti yang mikir ada holding, ada Danantara, ada BP BUMN, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya jadi pasti kalau Anda mau search melengkap, search saja Saididu minta bubarkan Kementerian BUMN. Pasti Bapak Anda temukan semua itu ide-ide pembubaran Kementerian BUMN di berita, dan pasti ada ketemu tahun berapa. Nah, kenapa? Sebenarnya ini harus bikin super holding. Super holding. Singapura itu negaranya maju karena BUMN-nya menguasai ekonomi. 90% ekonomi Singapura diatur oleh Temasek. Ya. Cina hampir 100% dikuasai oleh BUMN-nya. Malaysia sekarang mungkin sekitar 50-60% dikuasai oleh BUMN-nya. Dan mereka maju negaranya. Rusia sama. Nah, jadi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada seorang yang menyatakan BUMN menghambat kemajuan Iran. Tapi tidak ada bukti menyatakan bahwa negara yang dikuasai BUMN itu lebih lambat majunya dibanding negara yang tidak dikuasai BUMN. Tidak ada fakta. Fakta yang menunjukkan bahwa hanya menyatakan bahwa kalau tidak profesional maka pasti akan hancur. Clear. Nah, kita tahu bahwa dikuasai BUMN, tapi apakah Anda pernah tahu siapa dirutnya Temasek? Nggak pernah kan? Dirutnya Hasana? Nggak pernah kan? Dirut BUMN Cina? Nggak pernah kan? Kita nggak pernah tahu apakah BUMN bukan BUMN. Kita nggak pernah tahu. Kalau Anda ke Cina, maka lebih parah lagi. Hampir semua komisarisnya itu adalah anggota Politbiro Partai Komunis Cina. Itu semua. Tapi apakah dia tidak profesional? Enggak. Karena dia betul-betul memisahkan antara politik dengan pengelolaan BUMN. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa BUMN maju, negara maju, itu kuncinya adalah lepaskan dari politik dan isi orang-orang profesional. Itu inti dari segalanya. Sehingga kalau mau majukan Indonesia, maka besarkan BUMN dan pisahkan dari politik. Itu hipotesa. Karena terbukti di negara lain itu berhasil. Oke? Nah, itulah kira-kira proposal kenapa Pak Prabowo membubarkan Kementerian BUMN. Tapi ikuti, insya Allah saya bukan berarti orang dekat Prabowo, tapi kelihatannya ya kebetulan aja searah dengan ini saya. Tapi saya masih tidak full ini karena ya masih dicampur-campur sedikit lah. Masih ada Jokowi di situ, masih ada SBY di situ, masih ada urusannya. Nah, tapi ya biasalah politik. Tapi saya itu kan penasehat kan nggak punya hak apa-apa kecuali terima gaji. Gaji buta. Ya mungkin siapa tahu gara-gara gaji buta itu sakit-sakitan jadinya kan. Saya nggak tahu.
Enggak, hindari yang haram, itu aja. Supaya Anda sehat. Ya, saya dengan Pak Jokowi beda 1 tahun loh. Tapi insya Allah kelihatannya saya masih bisa jalan 16 kilo sehari. Saya masih mau ngajak dia berjalan bersama. Nah, sekarang sebenarnya Anda hanya di kepala sekarang adalah bahwa BUMN menjadi super holding. Nggak usah pikirkan apakah ada BP BUMN, apakah ada Danantara. Lupakan aja itu. Karena itu hanya BP BUMN itu hanyalah, kan begini, hanyalah menjaga kepentingan negara apabila ada penugasan. Jadi kalau tidak ada penugasan maka hanya Danantara saja. Karena tidak bisa Danantara ditugaskan oleh pemerintah. Harus lewat namanya BP BUMN, Badan Pengelola BUMN. Nah, ini Presnya PP-nya sedang akan keluar, Pak. Kan, nah, sebelum BP BUMN jadi, kan dulu kan sahamnya dikuasai oleh awalnya itu kan hanya beberapa BUMN yang memasukkan di Danantara. Masih ada lobby terus, termasuk lobby Erick Thohir dan kawan-kawan. Pembahasan kan undang-undang revisi undang BUMN kan 2 kali dalam 2025 kan. Nah, Februari itu Erick Thohir masih kuat sehingga tetap ada Kementerian BUMN, ada Danantara. Sepertinya Prabowo ini Erick Thohir ini masih main terus. Dan kita tahu pada saat pembahasan itu Erick Thohir ada di DPR. Dan DPR juga setuju dengan Erick Thohir. Karena cawe-cawenya dia nggak mau kehilangan. Sehingga inilah jalan tengah bahwa masih ada Kementerian BUMN, masih ada Danantara. Prabowo sebenarnya tahu ini kalau Erick Thohir masih ada di sini nih racun. Maka diberhentikanlah Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Baru dibahas ulang undang-undang BUMN, barulah terjadi sekarang. Oke. Nah, sekarang ada BP BUMN yang dipegang oleh Doni, dan Doni juga COO di Danantara. Ada Rosan yang memegang Danantara. Nah, pasti kalian gimana mengaturnya? Pemegang saham mayoritas itu adalah Danantara. Oke. Dan dulu bahwa semua BUMN, tapi saya pikir ini akan menemukan bentuknya kok. Ini mencari jalan terus. Dan sepertinya perangkapan Dodi di 2 tempat itu hanya untuk memuluskan saja agar jangan terjadi, sehingga tinggal 1 instruksi ke presiden ke 1 orang, mungkin ke Danantara Rosan yang menurunkan Doni. Kira-kira komandonya seperti itu. Nah, komandonya seperti itu sehingga intervensi yang mungkin terjadi itu akan berkurang. Kenapa? Saya mengatakan BUMN hanya bisa aman apabila itu komandonya 1, yaitu presiden. Tapi presidennya harus benar. Dulu 2014 sampai 2024 komandonya 1, tapi adalah dikendalikan oleh termul itu. Itulah penikmat BUMN sekarang. Nah, hanya sehingga apa yang terjadi? Jiwasraya hilang, Garuda hilang, dan nanti kereta api juga akan sebentar lagi menghadapi persoalan. Ya, saya bilang kalian bersyukur, untung Jokowi cepat selesai sehingga Angkasa Pura, bandara masih aman, walaupun nggak kebayang oleh saya betapa repotnya Anda memelihara bandara mangkrak di mana. Itu hasil karya
Joko Widodo. Ya, nah, kan saya ingat betul dulu Kertajati itu kita tolak. Kertajati saya tolak karena pasti nggak layak. Datang Joko Widodo, jalan. Jalan-jalan tol itu kita sengaja tidak dibangun dulu karena pasti tidak layak. Datang pidato, kami meresmikan proyek yang sekian puluh tahun mangkrak. Padahal memang sengaja nggak dibangun karena tidak layak. Jadi saya memang berharap bahwa semua proyek-proyek seperti itu harus diaudit dan kita harus buka siapa perampoknya. Itu hampir semua ruas jalan tol yang milik swasta itu dibayar dengan harga sangat mahal. Dan saya tahu siapa yang bernegosiasi. Tol Becakayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, itu tol termahal di dunia. Dan saya tahu kapan negosiasinya, siapa negosiasi, dan siapa yang mendapat sesuatu. Clear, negeri ini hancur gara-gara mereka. Jadi ya jangan juga lah mereka dianggap pahlawan, jangan juga lah Ibu Rini tidur nyenyak sementara kau sudah korbankan rakyat, korbankan BUMN. Itu harus bertanggung jawab. Termasuk saya, kalau ada kesalahan saya selama di BUMN, selama saya di SDM, selama dimanapun, silakan buka. Siapa tahu saya juga ada persoalan. Tapi insya Allah, ya kecuali dikriminalisasi baru. Nah, jadi saya melihat ke depan. Ke depan, saya berharap jangan terlalu meributkan. Karena bagi serikat pekerja adalah yang terpenting kesejahteraan, keberlanjutan, dan stabilitas daripada perusahaan. Nggak usah persoalkan apakah bentuknya apa, ini apa, karena jauh lebih sakit Anda kalau tahu-tahu datang duduk komisaris, datang duduk orang-orang yang tidak kompeten memasuki perusahaan Anda dan menikmati perusahaan Anda, sementara Anda puluhan tahun habis sepatu berjuang untuk membesarkan, tapi yang menikmati adalah mereka. Pasti itu jauh lebih sakit. Jadi saya hanya menitip, ya saya kenal, pasti kalau Anda ngikuti sekarang penghilangan Tantim komisaris, coba cek siapa yang mengusulkan dulu, karena sudah sangat tidak masuk akal. Tantim mereka sangat tidak masuk akal. Bayangkan, dulu kita batasi komisaris BUMN itu maksimum 5. Pas masuk Jokowi naik menjadi ada yang sampai 15 komisarisnya. Anda bisa bayangkan, komisaris bank tertinggi itu Bank Mandiri BRI itu kira-kira Tantimnya komisaris ya, direksi kita 20 miliar, 24 miliar, 2 miliar per bulan Tantimnya. Ya, 24 miliar setahun. Kira-kira berarti 2 miliar Tantim tanpa gaji mungkin dengan lain-lain 1 miliar, berarti 3,5 miliar per bulan direksi. Komisaris kira-kira 2 miliar sebulan. Kerjanya komisaris hanya rapat sekali sebulan. Terus digaji sebesar itu. Kan kurang ajar. Ingat kan waktu saya keluarkan pernyataan, saya menyatakan sekali mendukung pencabutan Tantim komisaris, yang keluarkan Denny JA kan, ngamuk-ngamuk. Ada dia. Coba bayangkan, ternyata mau masuk komisaris hanya cari uang, kan kurang ajar. Terus kapan Denny JA mengabdikan negeri ini? Tentu dia harus dapat. Terus Kodari hanya tukang survei kiri kanan kok jadi dapat 1 miliar per bulan. Grace Natali, apa sih kerjanya Grace Natali? Nah, Samara. Terus kalian yang kerja kayak begini,
rela. Ya sekali-sekali lah demo komisaris itu yang nggak kompeten. Ya nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak kompeten, demo. Apa hebatnya kau jadi komisaris? Kenapa bukan gua yang nggak yang komisaris? Ya, sekali-sekali demo. Mungkin juga sekali-sekali Serikat Angkasa Pura demo ibu-ibu apa namanya direksi komisaris itu. Kami capek layani kalian. Karena tidak ada sama sekali hak mereka menikmati BUMN. Tidak ada hak. Tidak ada hak sama sekali. Semua kenikmatan direct keluarga komisaris direksi yang diterima BUMN itu adalah haram. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jangan mereka bikin aturan sendiri. Aturan sendiri. Nah, ya kalau ini ya udahlah, Serikat Pekerja Angkasa Pura demo terhadap pelayanan keluarga, komisaris dan direksi, wah itu top. Itu artinya Anda udah membuat amal jariah, amal jariah ke depan. Saya pengertiannya, kejadian betapa kurang ajarnya memang tuh protokol BUMN. Saat saya asesmen BUMN, tahu-tahu saya check in dapat ini nomor 1. Terus tahu-tahu saya di atas karena saya nggak dipindah ke nomor 6. Boeing 737 kan nomor 6 kan bisnis yang paling belakang. Terus setelah saya tunggu siapa yang dulu nomor 1, kok saya digeser? Padahal boarding pass saya menulis nomor 1. Bapak di sebelah sana. Setelah saya duduk naik di rut BUMN yang duduk di situ menggeser asesmen, betapa hebatnya tuh pahamnya orang-orang BUMN. Nah, lucunya saya mau datang ke perusahaan yang duduk nomor 1 itu. Nah, setelah acara saya tunjukkan saya tadi digeser oleh ini boarding pass saya. Mana boarding pass kamu? Nah, betul dia nomor 6. Itulah hebatnya. Itulah hebatnya BUMN. Kenapa? Saya yakin juga karena protokol sudah saling menyogok. Ya, saling menyogok juga. Udahlah, cincailah gitu kan. Bayangkan kayak begitulah kejadian. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang saya ini kan, tapi ada dulu tuh. Ingatlah dulu tahun sebelumnya tuh kan setiap lebaran itu kan jalan tol kan penuh iklan kan. Penuh iklan, penuh ini. Terus saya dari asesmen datang yang agen iklannya, Pak, ini mau lebaran Pak. Terus maksudnya Pak? Kita mau pasang iklan, memasang iklan lagi, menjual jalan tol untuk iklan. Oh, terus apa yang saya lakukan? Ya Bapak setuju aja bahwa setuju jalan tol pasang iklan. Oh, ini yang bikin pusing saya selama kalau bulan puasa kan lewat tol kan kita melihat iklan kok pusing. Terus langsung Bapak dapat 5 miliar. 5 miliar untuk saya. Oke. Terus saya panggil sekretaris saya, mana surat persetujuan tahun lalu oleh pejabat sebelumnya. Oke. Kan di situ menyetujui penggunaan jalan tol untuk menghasilkan. Kalau tambahin di sini tidak menyetujui, tambahin tidak aja. Suratnya sama aja. Tidak menyetujui. Nah, dah kasih. Yang penghubung itu udah nunggu, Pak berapa jam surat yang selesai? 15 menit, kata gue. Wah senang lah dia. Setelah itu dia terima. Datang masuk, kok tidak Pak? Dah, selesai. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan terlalu banyak berpikir untuk mengambil keputusan yang keras. Oke, jadi saya ulangi, jangan usah terlalu pusingkan. Dan antara apa segala, insya Allah akan menjadi aman. Karena saya berharap bahwa memang yang duduk sana orang-orang profesional
yang kita harus jaga dan bebas dari politik. Dan itu saya pikir yang jauh lebih penting. Tapi sekali lagi sampaikan ke teman-teman, bersyukurlah kalian nasibnya tidak sama dengan BUMN karya, tidak sama dengan asuransi, tidak sama dengan BUMN lain yang berhasil dihancurkan. Walaupun saya tahu persis Anda, Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya, sudah bergerak untuk menjual Angkasa Pura bersama Erick Thohir. Tapi mungkin doa kalian lebih hebat daripada doa karyawan BUMN lain sehingga masih selamat. Walaupun Kuala Namu sempat masuk sebentar, tapi saya yakin pasti ini gagal. Nah, tapi saya nggak tahu perjanjiannya seperti apa sekarang. Tapi memang kalau Kuala Namu berhasil kemarin, maka incaran kedua adalah Cengkareng. Karena saya tahu di baliknya itu adalah selalu Cina seperti itu membebani tempat lain terus mengambil yang komersial, dan memang targetnya adalah Cengkareng. Terima kasih. Silakan kalau ada mau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga saya coba garis bawahi Pak, tadi yang beberapa penyampaian terhadap dinamika di zaman saat Bapak menjabat sebagai Sesmen BUMN, menghapuskan beberapa kebijakan daerah, kebijakan mobil, kebijakan fasilitas-fasilitas yang harus dinikmati direksi dan komisaris, dan menanamkan nilai apa yang harus ditanamkan oleh kita sebagai insan BUMN secara garis besar sekarang adalah menjaga integritas gitu Pak. Dan pesan terhadap serikat pekerja kepada kami bagaimana garis besar yang harus dicatat adalah mencatat bagaimana menjaga kesejahteraan, keberlanjutan perusahaan dan stabilitas yang harus tetap dijaga. Sebelum saya lempar ke forum untuk membuka sesi tanya jawab, mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak. Bagaimana kita bisa identifikasi kebijakan yang diturunkan kepada BUMN yang intrik terhadap kebijakan politik. Karena sama-sama sudah tahu, saya ingin sedikit cerita bahwasannya kami di periode 10 tahun belakang, kami ditugaskan kepada bandara-bandara yang secara garis besar yang dulu dikelola oleh Kementerian BUMN, lalu diberikan kepada kami dengan bungkusan kerjasama operasi yang notabene secara garis besar bandara ini tidak bisa growth, tidak bisa bertumbuh secara pendapatan, tapi penekanan terhadap BUMN terutama yang masa Indonesia untuk tetap menjaga net income supaya pemberian dividen tinggi kepada negara. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebijakan yang diberikan negara kepada BUMN yang perlu dengan intrik politik gitu. Mungkin sebelum saya Bapak Anda menjaga aja, dan undang-undangnya belum diubah, pasal 66 undang-undang BUMN. Jadi itu aja yang kurang. Undang-undang itu menyatakan, kan undang-undang perseroan, undang-undang menyatakan tidak boleh BUMN itu mengelola bisnis rugi. Tidak boleh. Jadi kalau diberikan bisnis rugi, artinya pintunya adalah penugasan. Oke, kalau penugasan itu jelas pasal 66 Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka seluruh biaya dan tidak layak, maka seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah ditambah margin yang layak. Itu kan undang-undangnya. Nah, ini kan karena serikat pekerja tidak mendukung direksi, maka direksi ditekan. Contoh umpamanya, Kertajati harusnya serikat pekerja menyatakan tidak boleh itu kita ambil karena itu rugi. Maka kalau pemerintah memberikan ini penugasan, maka pemerintah harus mengganti seluruh biayanya dan margin yang layak. Nah, itu fungsi serikat pekerja untuk melindungi direct korporasi, gitu loh. Nah, sekali Anda jebol, maka dia dilakukan terus hal itu. Nah, memang itu jebol benar. Dulu kalau saya tidak akan pernah mau
karena saya menghadapi mereka, saya nggak pernah mau menerima kalau ada penugasan yang ini itu harus. Ya, nah, ini tidak pernah disuarakan sehingga masuk terus sehingga begini. BUMN ini kan begini, politik tuh menyerahkan tulang ke BUMN dan mengambil daging. Jadi bisnis yang ada dagingnya maka diarahkan ke KSO, ya kan? Ya kan? Nah, diarahkan ke KSO, yang rugi diarahkan agar dikelola oleh BUMN, kan itu modus daripada intervensi politik ke dalam. Dan jangan heran ya yang KSO itu ya titipannya ke politisi itu. Tapi memang beginilah, sangat dibutuhkan pejabat yang mau masang badan untuk melindungi BUMN. Dulu tenang semua tuh mereka, karena saya dulu kalau rapat dengan DPR maka direksi itu boleh hanya di belakang. Mitra DPR adalah kasih DPR, mitramu adalah saya. Kamu tidak boleh memberikan beban kepada mereka. Nah, direksi BUMN yang ada di saya pada saat itu, setelah kau bicara kau pergi cepat supaya nomor HP-mu nggak diminta. Ya. Dan dulu saya yang berhadapan mereka. Nah, malah dulu direksi BUMN itu kalau setiap lebaran saya minta cuti aja kalian, cuti tertulis tapi masih bisa dihubungi. Karena kenapa? Nanti politisi ini tiap lebaran kan bebannya banyak, udah pergi aja. Jadi tugas Kementerian BUMN itu melindungi direksi, jangan dibalik. Kementerian BUMN selama ini adalah menekan direksi itu yang terjadi. Oke, ini saya pikir jawaban sederhana. Baik, terima kasih Pak Heru. Kepada peserta dari apa yang Bapak sampaikan tadi sangat menekankan terhadap integritas ya. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana kita menjaga integritas secara pribadi dan organisasi ketika kita dihadapkan dengan keputusan atasan yang erat kaitannya dengan politik dan juga bisnis dan yang kita ketahui mungkin bisa keluar dari nilai etika seperti itu. Terima kasih. Coba bisa. Ya, jawabannya sangat tergantung, tapi begini aja. Kan begini, menjaga integritas ada kaitannya dengan ketahanan untuk menjaga kesabaran melihat sesuatu kan. Nah, tapi gini, tapi saya menyesal menyatakan kalau mau berumur panjang, jagalah integritas. Itu aja. Nah, tapi Anda bersuara saja, tentu ada dengan caranya, tapi jangan juga mencontoh saya. Kalau saya memang dari dulu nggak. Saya kelas 2 SMP udah bakar sekolah. Ya. Saya kelas 2 SMA kudeta kota OSIS. Ya. Kalau Anda lihat luka-luka di lutut saya ini adalah bekas sepatu laras kodim semua. Jadi jangan juga melihat. Tapi apakah saya menganggap diri saya penderita? Enggak juga. Tapi Anda harus tahu bahwa saya adalah tukang debat yang sangat keras dengan pemimpin apapun. Saya tukang debat dengan Pak Harto. Cuma kalian nggak ada yang tahu. Saya tukang debat dengan Habibie. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau lihat saya sekarang itu kecil. Jadi Jokowi dengan Pak Harto jauh lah. Ya. Dan biasa, saya cenderung biasa. Saya digaji Pak Harto hanya untuk mendebat dia. Itu 94 sampai 97, 2 juta sebulan. Bayangkan besarnya. 2 juta sebulan. Ya. Gaji kepala dinas kabupaten tadi itu 250.000. Kakak saya kepala dinas. Saya udah digaji 2 juta. Untuk mendebat dia. Pak Habibie kan saya 30 tahun sama dia. Saya mendebat biasa. Nah, tapi apakah saya celaka? Enggak juga. Enggak juga, biasa-biasa saja.
Nah, jadi kalau berdebat seperti ini ya biasa saja. Menyatakan sesuatu nggak usah takut-takut, biasa saja. Tapi intinya adalah jangan pernah bermimpi menikmati jabatan. Itulah yang membuat pikiran kita lurus. Karena sekali Anda bermimpi menikmati jabatan, maka Anda sudah membuka jalan sesat. Dan paling gampang jabatan itu adalah kalau saya melihat beginilah. Pejabat sudah pakai mobil nyium-nyium atau lewat VIP, dia ngomong apapun bagi saya nol nilainya depan saya. Kalian, kau penikmat jabatan. Itu sederhana melihat. Jadi kalau Anda melihat atasan Anda sudah menjadi penikmat jabatan, kalau dia bicara idealisme, kemudian ngajak kentut aja lah kau. Itu bohong aja. Karena orang yang punya integritas tidak akan pernah mau menikmati jabatan. Saya kasih contoh begini. Masih banyak loh orang baik di Indonesia. Dulu saya mengangkat Hendriartono Sutarto menjadi komut Pertamina. 9 bulan kemudian datang menghadap ke saya minta mundur. Pak, kenapa Bapak mundur? Ini nggak benar ini. Masa saya dibayar 100 juta gaji kerjanya nggak ada? Saya Panglima TNI kerjanya Maya maut cuma 15 juta. Aku mundurin, ini yang ada nggak ya? Ada yang nggak halal. Nah, kita cari orang-orang yang seperti itu. Sederhana kok. Nah, cobalah. Ya saya pikir ya Anda yang biasa melihat ini Indonesia ini pejabatnya, karena salah kita juga sih. Saya minta yang menangani protokol itu janganlah terlalu menghormati Dirut tuh. Direksi komisaris tuh, selamat datang Pak Dirut, apalah. Itu yang bikin keluarganya, anak-anaknya, istrinya merasa penting sekali itu jabatan. Nah, ini kesalahan protokol juga. Protokol ini membuat orang ingin menjadi pejabat semua. Cobalah Anda keluar lagi, pernah nggak sih Anda mengenal siapa Dirut, siapa apa? Sama aja kok. Nah, apalagi politisi, selamat datang ketua partai ini, apa itu tukang rampok tiap hari di rumah. Nikahan anaknya, waduh, masih ini datang Pak. Yang saya misalkan, salah satu perintah negeri adalah protokol. Ya, jadi yang dulu di protokol, mohon maaf, nanti kalian dosa jariahnya tinggi banget. Tahu? Ya. Jadi kalau kalian nanti ada menjadi pejabat, yang pertama Anda lakukan adalah hentikan semua protokol. Jadi kerjanya dihilangkan, Pak? Hilangkan aja. Oke, ya. Apa yang di ini kan protokol itu? Saya kasih contoh beginilah. Coba bayangkan kalau kita menjabat, ya. Kalau datang satu acara, itu kayaknya kita pejabat 7 kali makan loh. Berangkat ke bandara, masuk VIP. Makan, dan makan lagi kan. Dengan saya tahu per orang 2,5 juta, paling minum air putih. Naik pesawat makan lagi, 2. Turun di bandara VIP lagi, makan 3 kali. Di atas mobil itu ada makanan lagi, 4 kan. Sampai tempat acara di holding makanan lagi, 5. Balik, selesai itu makan lagi di acara 6. Balik ke bandara lagi, di mobil ada lagi makanan kan 7. Di atas pesawat ada lagi makan 8 kali makan racun semua. Dan saya yakin makanan itu 90% haram karena nggak diperlukan. Nah, cobalah protokol kurangi aja jumlah makan itu. Nah, jadi kayak begitu menurut saya yang harus kita mulai. Nah, jadi ya adik-adik nanti yang di protokol ya udahlah, bisik-bisik Pak, ngapain sih lain Bapak? Itu kira-kira ini saya. Jadi, tapi beginilah. Orang yang bahagia adalah orang yang mempertahankan integritasnya. Itu percaya saya. Saya, tetangga saya tuh ada pejabat tinggi semua. Kalau ini Bapak enak ya, ngomong apapun enak. Banyak sekali juga. Terus, kenapa Bapak nggak berani?
Ya bahaya sekali kita ngomong, dibuka semua penyakit kita. Nah, itu namanya orang yang tidak menjaga integritasnya itu meninggal sebelum mati. Ya, orang yang meninggal sebelum mati itu nggak berani bicara, nggak berani pakai mobilnya karena nggak berani macem-macem. Itu sama dengan udah mati. Jadi orang yang panjang umur adalah orang yang menjaga integritas. Orang yang menikmati jabatan dan tidak menjaga integritas adalah orang yang mati sebelum meninggal. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin Pak Samsudin pada waktu itu silakan. Baik Pak, saya Samsudin Pak, dari DPC Badan Soekarno Hatta, dan kebetulan rumah saya juga di Modeland Pak. Oke. Di belakang tembok Modeland. Baik Pak, yang pertama saya ada 3 pertanyaan Pak. Siap, silakan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama bahwa secara histori Angkasa itu adalah Perum Pak. Dulunya Perum. Oke. Kemudian dibagi 2 ada PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Wilayahnya dibagi 2 juga Pak. Oke. Ternyata sekarang digabung lagi Pak. Jadi PT Angkasa Pura Indonesia. Oke. Merger. Saya mau minta pandangan dari aspek undang-undang persaingan usaha Pak. Oke. Undang-undang persaingan usaha ketika notabene-nya dalam hal usaha bandar udara ini ternyata digabung jadi satu perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari aspek holding Pak. Holding itu harapannya kalau nggak salah dulu itu ekspansi Pak. Jadi bisa berusaha keluar. Ada strategis yang diputuskan kemudian dilakukan. Kurang lebih ekspansi. Tapi ternyata holding yang saya perhatikan sekarang Pak cuma subsidi silang aja tuh Pak. Oke. Holding di aviasi, aviasi pariwisata. Kalau kayak gitu mah nggak perlu ada holding. Jadi sekarang sebutannya aviasi itu tadi Pak biasa. Itu mah bisa dilakukan oleh Danantara ketika store dividen ada BUMN yang sekiranya kurang sehat dalam hal keuangan, kan bisa diberikan tuh. Oke. Tapi kalau saya lihat holding ternyata hanya mengatur internal saja Pak, tidak ada hal strategis atau ekspansi yang dilakukan. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga nih Pak, kebetulan ini serikat pekerja semua Pak, mohon pandangan Pak. Apakah haram hukumnya Pak, ketika kami selaku pengurus serikat pekerja menjadi pejabat di perusahaan Pak, yang notabene memang mekanismenya sudah kami lakukan, padahal kami ini berangkatnya salah satunya adalah selaku pejuang kesejahteraan atau haknya anggota. Demikian Pak Sarisa, terima kasih. Saya tidak melihat bahwa pengholdingan itu akan menghilangkan karena di Undang-Undang Persaingan Usaha itu BUMN tidak termasuk. Jadi nggak boleh pemerintah mengambil semua dan tidak dilarang kok sekarang banyak swasta. Yang problem adalah ini kan begini. Masih ingat saya ngamuknya pada saat Lion mau ngambil Halim kan ngamuk benar. Tapi karena intervensi kan pada saat Joko Widodo kan hampir jadi kan. Nah, yang akan diincar-incar terus loh, dan akan diincar terus oleh mereka angkasa. Nah, saya melihat sekarang BUMN itu kelihatannya menjadi agak lebih aman karena ya susah sih karena saya melihat nasionalisme Prabowo jauh lebih tinggi dibanding nasionalismenya Joko Widodo. Nah, jadi agak aman lah. Jadi masih mari konsentrasi saja untuk ini. Tapi saya memang sangat tidak setuju bahwa ekspansinya ini dikurang. Tapi beginilah, ekspansi yang dilakukan selama Joko Widodo kan memberatkan BUMN. Bayangkan bandara diubah menjadi bandara internasional semua, maka overheadnya kan naik. Terus dibangunkan bandara yang tidak layak. Jadi hati-hati juga ekspansi yang sebenarnya hanya merugikan BUMN. Karena ekspansi yang hanya menaikkan overhead, menaikkan ini tidak menghasilkan revenue, maka hanya menjadi bumerang. Dan saya yakin
Anda semua sedang mencuci piring loh. Iya kan? Sedang mencuci piring ekspansi yang selama 10 tahun terakhir. Coba Kertajati berapa, itu bandara kecil itu berapa, seperti tadi diserahkan ke BUMN padahal itu memang harusnya masih BLU-nya Kementerian Perhubungan gitu kan. Nah, itu kan diserahkan ke BUMN, tapi bandara yang menghasilkan tidak diserahkan ke Angkasa Pura kan? Betul. Saya nggak tahu Lampung itu sudah diserahkan belum? Selama periode 10 tahun terakhir total 5 bandara BLU yang diserahkan ke Angkasa Pura, termasuk Lampung. Lampung sudah diserahkan. Iya. Ya, nah susahnya kalau yang agak menguntungkan kan nggak diserahkan, tapi kalau yang merugi diserahkan. Kalau yang nah coba kayak Morowali udah diserahkan belum? Belum, Morowali. Nah Morowali bayangkan itu bandara yang paling padat. 8 kali penerbangan sehari dengan tiket termahal. Dari sana 2 juta 50 menit terbangnya ke Makassar. Dari Makassar ke Jakarta 1 juta 2 jam terbang. Tapi kan nggak diserahkan. Nah itulah intervensi politik masuk. Nah saya kembali ini, saya begini dulu. Kalau saya dulu menseleksi direksi BUMN, maka wajib hukumnya yang pejabat eselon 1 yang bekas serikat pekerja di BUMN itu ikut seleksi direksi, itu wajib. Masih ingat kan dulu? Yang mewajibkan, dulu kan saya pada saat masuk tuh, ini direksi BUMN siapa yang usulin? Komisaris Pak. Lah, kok komisaris? Ya bagus Pak. Kalau komisinya perampok, maka yang diusulkan adalah perampok. Pada saat itu saya masukkan, saya ubah seleksi kan. Semua pejabat satu tingkat di bawah direksi wajib ikut seleksi direksi, itu kan 2006 mulai. Dan saat itu saya tidak menyuruh BUMN melakukan seleksi. Kalau kalian melakukan seleksi maka kalian kong kali kong. Maka yang melakukan seleksi kan Kementerian BUMN. Bukan BUMN kan yang melakukan. Nah, dan yang bayar Kementerian BUMN, yang membayar biaya seleksinya. Kenapa? Kalau mereka yang nunjuk maka dia kong kali kong lagi. Nah itu cara saya dulu. Jadi, nah saya berharap yang muncul itu adalah orang-orang serikat pekerja. Nah problemnya, nah jangan juga serikat pekerja ini tempat untuk menyatukan pendapat, tapi menambah profesionalisme itu harus kegiatan utama masing-masing individu. Jadi jangan setelah ada di serikat pekerja lupalah belajar tentang marketing, lupalah belajar tentang finansial, lupalah belajar tentang teknologi, lupalah belajar mana. Nah, jadi sekali-sekali saling mendukung. Kau ahli IT, maka kau kita perjuangkan untuk memimpin unit IT. Jadi begitu caranya. Jadi jangan serikat pekerja itu menurut saya adalah tempat saling mendukung untuk merebut jabatan ke atas. Itu yang utama. Nah, tadi ngobrol-ngobrol tentang Pak gimana nih? Kita lepas dari federasi, ya udahlah. Federasi itu politiknya terlalu banyak. Udah. Cobalah Yakub ya pernah anak Nawawea, terus yang siapa tuh yang metal itu tiap kali demo dipanggil istana selesai barang itu gimana? Nah padahal itu bukan karakter kalian, saya tahu bukan karakter kalian. Jadi nggak usahlah melebur ke sana, biarin aja lah mereka. Ya kalian bikin aja lah bilang forum komunikasi serikat pekerja BUMN udahlah. Yang isinya adalah kaum profesional yang menghimpun diri melindungi BUMN. Kira-kira itu melindungi BUMN dari intervensi politik. Saya pikir jauh lebih laku daripada ikut-ikut mereka. Oke. Ya mudah-mudahan di tempat ini muncul ide, kalian hubungi semua, mari kita memberi kita semua serikat pekerja BUMN bersatu membentuk forum komunikasi serikat pekerja BUMN untuk melindungi BUMN dari intervensi politik.
dan penikmat jabatan istri-istri tadi itu. Baik. Ya, itu lebih. Saya pikir karakter Anda bukan cocok itu. Yang tiap saat ada sedikit demo pada dipanggil minum teh di istana, selesai demo itu. Jadi kayaknya, jadi Bapak kayaknya kenal Pak Doni Oscar ya Pak ya? Kenal. Nah, karena kan kebijakan beliau tuh similar Pak, maksudnya ada beberapa kesamaan. Kayak sekarang tadi ya, direduksi tuh peran-peran istri-istri apa? Kita ada tuh peristiwa ya, namanya peristiwa Pak. Oh. Itu pokoknya benar-benar bisa dibahas antara peran istri karyawan, istri direksi dalam memiliki dengan kita. Kan kita juga merasa terganggu juga kan sebagai karyawan ya, kalau diikutin istri apa segala macam jadi sering ribut lah kehidupan. Nah tapi kan dengan adanya itu ya bagus, berarti Bapak dengar tidak kenapa Pak Doni Oscar ya Pak. Nah itu yang pertama. Lalu kedua Pak, saya menarik ini Pak tadi yang masalah penugasan Pak. Memang pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman BUMN pada saat terkait masalah penolakan itu Pak ya. Jadi memang salah satu yang disampaikan BUMN adalah BUMN memang sebagai agen perubahan, agen pembangunan, pemerataan pembangunan, kurang lebih kayak gitulah. Nah dalam konteks itu, maka pada akhirnya kenapa bandara-bandara yang rugi itu diserahkan ke BUMN, maka dalam konteks itu tuh Pak. Nah cuman pertanyaannya clear lah, di konteks itu saya clear. Cuman pertanyaannya di beberapa BUMN yang mengalami penugasan itu kan dari PSO Pak. Public Service Obligation sebagai memang ya bentuk bukti negara itulah keberadaan negara untuk mensubsidi BUMN sehingga memang secara finansial kan masih tetap balance gitu. Karena kan mungkin bebannya juga tinggi. Nah dalam konteks Angkasa Pura yang hari ini sudah dibebankan beberapa bandara yang memang kurang produktif, apakah memang sistem PSO itu bisa juga diimplementasikan di Angkasa Pura Indonesia? Mungkin itu aja, makasih Pak. Itu Bisa tanggapi langsung Pak. itu bisa, kan saya seperti katakan apabila rugi tidak layak maka negara harus. Nah itulah pentingnya seorang menteri, seorang dirut berhadapan dengan regulator. Dulu saya ambil alih bahwa setiap penugasan saya menghadapi. Saya tiap hari ke Kementerian Perhubungan, kemudian saya ke Kementerian SDM, itu berantem di DPR, berantem saya. Saya kasih contoh begini. Ya memang saya suka berantem sih kalau diganggu berantem saya. Nah, tapi berantemnya sekarang begini. Enak benar kalian bangun proyek, setelah itu operasional kau serahkan ke aku. Dan aku nggak butuh. Negara butuh itu, negara butuh biaya negara, bukan aku dong. Iya kan? Jangan BUMN itu nggak bisa, karena undang-undangnya jelas gitu. Undang-undang jelas. Nah, jangan sebenarnya. Tapi begini aja lah. Tapi ada juga orang ngomong aja takut. Nah, jadi saya pikir beginilah. Serikat pekerja ada dua fungsi utama serikat pekerja adalah membantu direksi melawan tekanan. Itu penting. Sehingga direksi merasa aman. Sehingga pada saat dia rapat, maka menyatakan Pak serikat pekerja kami menolak nih. Iya kan? Nah, jadikan mitra sebagai, tadi saya menyatakan bahwa kunci utama serikat pekerja BUMN itu berbeda dengan serikat pekerja lain. Karena insya Allah di perusahaan sehat itu kesejahteraan insya Allah sudah di atas rata-rata dibanding dengan pekerja lain. Maka serikat pekerja itu menjaga itu jangan sampai tidak naik. Apalagi turun, kan itu kan tujuannya. Jadi ikut demo-demo itu nggak penting lagi. Yang penting adalah lindungi agar BUMN ini tidak diintervensi. Agar tidak diintervensi kan biasanya lewat dirut sama komisaris. Maka setiap ada kebijakan yang kira-kira akan merugikan BUMN,
maka serikat pekerja menyurat kepada direksi, Pak, kami menolak ini, Pak. Nah, atas surat itu direksi yang menolak karena dia melindungi, maka dia pakai itu ke Menteri Perhubungan, Pak, kami nggak di serikat pekerja kami menolak Kertajati, Pak, kenapa kami dibebani? Nah, kasihlah solusi bawahnya, oke. Kalau Bapak menerima Kertajati, maka pemerintah harus mengganti rugi terhadap apa ini. Ya kira-kira itu saran saya kepada ini. Nah, beban-beban yang muncul dari intervensi juga Anda lawan. Anda lawan. Jadi umpamanya gini, tahu bahwa ini ada pengadaan yang intervensinya ada, maka kami menyatakan bahwa ini terjadi intervensi dalam proyek ini, maka kami tidak. Nah, kan begitu. Akhirnya beginilah. Direksi BUMN sebenarnya kalau ada yang masuk penjara itu karena penikmat jabatan aja, takut kehilangan jabatan. Nah, ada dua. Dulu saya yang mendapatkan direksi-direksi bagus loh, Agus Marto, Jonan, Pasman, itu saya semua yang dapat. Nah, jadi kalau Anda mau melindungi mereka, lindungi mereka dari intervensi. Jadi siang ini saya menyatakan fokuslah kepada serikat pekerja. Satu, menjaga proses seleksi terhadap orang-orang di dalam karir Kementerian BUMN-nya itu betul-betul berbasis pada kompetensi, integritas, dan keberanian mengambil sikap. Itu yang Anda, kompetensi, integriti, dan struggle. Itu yang Anda, dan Anda bisa mengidentifikasi semua orang ini siapa sih yang kompeten, yang punya integritas, yang punya keberanian membela BUMN-nya. Itu yang disuarakan oleh serikat pekerja. Dan di tiap seleksi, itu seleksi anggota Anda bahwa ini yang harus maju, ini yang harus megang ini yang harus megang ini, yang harus megang. Atau kan ikut federasi itu nggak usah lah, agenda mereka aja. Nggak usah mau diajak-ajak. Bukan berarti ini, karena agendanya mereka lain, bukan agenda ke. Ya pasti mereka akan, kalau bocor ini pasti marah, tapi nggak apa-apa, dimarahin. Kalau setan sudah nggak marah ke kita, itu kita harus was-was. Nah, yang kedua tadi, fokus lawan intervensi. Lawan intervensi. Fokus luruskan penugasan. Kalau penugasan merugikan, maka bersuaralah serikat pekerja, dan itulah yang dipakai oleh direksi untuk melawan di sana. Itu saya pikir ini saya kepada serikat pekerja karena saya tahu kalian bukanlah orang-orang yang sebenarnya berjuang di luar kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan, bukan ke politik, bukan kemana-mana. Saya yakin betul itu nggak ada di BUMN, kecuali mungkin ya memang politisi tapi masuk, yang serikat pekerja tidak pernah bekerja di Merpati tapi menyatakan terus serikat pekerja pernah tahu. Nah, tapi itu kan 1 dari 1 juta orang gitu kan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Saidio. Mungkin ada tadi ditutup juga oleh Pak Saidio terakhir, ada 2 poin yang besar yang harus kita catat, bagaimana kita mengawasi penempatan direksi terhadap 3 hal, yaitu melihat kompetensinya, integritasnya, dan struggle gitu. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melihat mengidentifikasi kebijakan yang diberikan kepada perusahaan kita yang berpotensi merusak satu kesejahteraan kita, kestabilan kita, dan keberlangsungan perusahaan kita. Tapi mungkin tadi kita bisa dapat insight yang cukup tinggi Pak, karena hari ini yang hadir sebuah lembaga yang bernama Danantara, harapannya kalau perjuangan serikat itu kan karena perjuangan kolektif gitu ya, harapannya karena Danantara membawa sebuah BUMN, kebijakan yang diberikan bisa memperkuat perjuangan kolektif di semua serikat pekerja BUMN. Terakhir, saya menjaga betul apa yang disampaikan Pak Dedi Saidio tadi, mungkin bisa jadi ucapan yang cukup bisa kita refleksikan atau kita implementasikan
orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki integritas. Kalau boleh tadi bolehnya kami ini foto mana Pak? Ayo. Kami